Assalamualaikum, hai semua, selamat datang di channel YouTube Cerita Sofia Ahmad. Di video kali ini saya lagi ada di dapur, di mana sehari-hari di sini saya bikin konten, berbagi resep masakan, berbagi inspirasi dan juga ide jualan, ide-ide cemilan untuk sehari-hari. Dan di video kali ini saya tidak akan berbagi resep, namun saya akan berbagi cerita mengenai perjalanan awal saya nge-YouTube sampai akhirnya saya bisa menerima PIN dari Google AdSense seperti ini dan menerima gaji bulanan, serta alhamdulillah pada tanggal 10 Juli 2023 kemarin saya mendapatkan 100.000 subscriber dan mendapatkan penghargaan dari YouTube ini sampai di rumah pada tanggal 8 Juli 2023, yaitu penghargaan untuk konten kreator yang telah mencapai 100.000 subscriber Silver Play Button. Untuk teman-teman yang baru bergabung, yang ingin tahu cerita mengenai perjalanan saya nge-YouTube dari awal sampai dengan sekarang, tonton video ini sampai selesai. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih tak terhingga untuk semua teman-teman yang telah mensupport channel saya sampai dengan saat ini. Saya membuat video ini sama sekali tidak ada maksud untuk pamer, sama sekali tidak ada. Namun saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman saya dan perjalanan saya membangun channel YouTube sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan dari cerita saya nanti ada hal baik yang bisa diambil manfaatnya, dan syukur-syukur jika cerita saya bisa menjadi motivasi untuk teman-teman dalam membangun channel YouTube supaya bisa berkembang juga. Sebelum saya bercerita lebih jauh tentang perjalanan saya membangun channel YouTube ini, saya ingin terlebih dahulu menjelaskan tentang apa itu monetisasi. Jadi supaya nanti ceritanya ini nyambung. Jadi teman-teman, syarat agar channel YouTube kita itu bisa menghasilkan uang, maka channel YouTube kita harus dimonetisasi. Adapun syarat dari monetisasi itu, yang pertama channel YouTube kita harus memenuhi 1000 subscriber, kemudian kedua memenuhi 4000 jam tayang, ini dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Yang ketiga mengaktifkan verifikasi 2 langkah, dan yang keempat tidak melanggar pedoman komunitas. Dan kalau keempat-empatnya ini sudah di checklist, maka nanti kita akan menerima notifikasi dari YouTube lewat email bahwa channel YouTube kita sudah bisa mengajukan monetisasi, dan nanti akan ada langkah-langkah yang bisa kita ikuti. Kita akan diarahkan langsung dari YouTube untuk mengajukan monetisasi. Nah, baru nanti channel YouTube kita, setelah kita mengajukan monetisasi, channel YouTube kita akan dilakukan peninjauan. Dan untuk peninjauan ini ada yang hanya hitungan jam saja, ada yang 1 hari, ada yang juga 24 jam, kemudian ada yang sampai berhari-hari, bahkan ada juga yang sampai berbulan-bulan. Nah, kalau pengalaman saya kemarin itu mengajukan monetisasi itu hanya hitungan jam saja ya teman-teman, dan itu sudah langsung menerima email bahwa channel saya diterima untuk menjadi partner YouTube. Jadi awal mula saya mulai upload video itu di bulan April 2020, itu pada saat awal-awal pandemi. Nah, pada saat awal-awal pandemi itu kan mulai bulan Maret, di awal Maret ya. Jadi sejak awal Maret sampai dengan bulan April itu saya mengikuti anjuran dari pemerintah untuk tidak banyak keluar rumah kecuali hanya untuk hal-hal yang penting saja. Apalagi pada saat itu saya mempunyai 2 anak balita dan lebih berfokus pada kesehatan seperti itu. Jadi benar-benar banyak banget waktu yang dihabiskan di rumah. Kalau selesai misalnya beres-beres, selesai mengerjakan pekerjaan rumah, jadi kayak merasa gabut gitu kan, apalagi pas anak-anak lagi pada tidur. Jadi saya buka sosmed, nonton YouTube. Nah, pada saat itu kan kalau misalnya teman-teman mungkin ada di antaranya yang mengikuti YouTube-nya Atta Halilintar. Nah, pada saat itu Atta Halilintar itu lagi dekat sama Aurel, jadi cerita ya. Jadi saya banyak nontonin vlog-vlog mereka itu dari awal mereka mulai collab gitu, terus sampai mereka menikah. Jadi pada saat itu saya berpikir setiap hari saya nontonin YouTube, terus ngabisin kuota, dan
sebulan itu bisa habis banyak sekali gitu kuotanya karena kerjanya cuma nonton YouTube dan main sosmed. Terus saya berpikir kenapa saya nggak upload video juga gitu supaya video saya itu bisa ditonton oleh orang lain. Jadi saya nggak cuma nontonin video orang. Walaupun saya itu udah punya channel YouTube itu sejak tahun 2013, tapi memang itu benar-benar gak ngerti gitu kalau misalnya YouTube itu ternyata bisa menghasilkan uang. Yang saya tahu YouTube itu ya buat nonton aja. Saya banyak nonton tutorial-tutorial, nonton-nonton untuk hiburan. Karena saya banyak menonton vlog-vlognya Atta Halilintar, ada beberapa part yang bercerita tentang perjuangan Atta Halilintar menjadi seorang YouTuber nomor 1 di Indonesia pada saat itu dan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang tidak sedikit. Nah, dari situ saya mulai tertarik. Kenapa saya tidak menghasilkan uang juga dari YouTube? Akhirnya saya berpikir apa ya gitu kira-kira konten yang menarik yang bisa saya upload di YouTube, terus itu bisa ditonton orang, terus bisa dapat uang gitu kan. Pada saat itu kan belum ngerti juga apa sih gitu syarat-syaratnya untuk bisa dapat uang dari YouTube. Taunya kalau misalnya kita upload video terus dapat uang. Nah, itu yang ada dalam pikiran saya. Akhirnya saya ada video di handphone karena anak-anak kan kadang suka nontonin video anak-anak juga gitu, yang viewersnya itu kalau video anak-anak tuh biasanya sampai ratusan juta, puluhan juta gitu ya teman-teman. Terus saya upload video anak saya yang pertama itu video pendek. Jadi kalau sekarang itu dia masuknya ke short, itu tentang hadis. Jadi di bawah itu saya videokan, terus hanya beberapa detik. Dan itu video yang pertama kali saya upload, tapi dia masuknya ke shorts. Setelah beberapa waktu dan saya banyak nonton-nonton juga video dan konten-konten yang ada di YouTube, akhirnya saya memutuskan untuk membuat channel memasak. Pada saat itu saya bilang ke suami, saya mau buat channel masak aja, dan suami setuju-setuju aja. Keesokan harinya kita langsung eksekusi bikin video pada saat malam hari sekitar jam 10 malam, bikin resep nasi bakar rumahan. Nah, itu benar-benar kita hektik banget bikin videonya dan nggak selesai teman-teman karena udah lewat jam 1 itu masih belum selesai juga, kita udah ngantuk. Akhirnya videonya kita lanjutin lagi abis subuh dan nasi bakarnya itu jadi menu sarapan kita. Dan untuk teman-teman yang mau tahu tentang video pertama ini bisa langsung diklik ke channel YouTubeku. Itu klik video terlama, nanti akan muncul di paling atas. Itu videonya benar-benar amatiran banget, tapi resepnya insya Allah ini recommended banget. Dan untuk video pertama ini saya dan suami itu berbagi tugas. Saya yang ngisi voice-nya, kemudian suami yang ngedit videonya. Kita targetkan pada saat itu 2 hari itu selesai. Tapi qadarullah ternyata di luar rencana kita. Ngedit video itu karena amatiran banget, sampai lebih dari 1 minggu baru bisa diupload di YouTube, yaitu diupload pada tanggal 20 April 2020. Dan setelah saya mengupload video pertama saya, itu apakah ada yang menonton? Tidak teman-teman, jadi sama sekali nggak ada yang nonton. Terus saya inisiatif untuk share link videonya itu ke teman-teman dekat yang ada di Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Itu saya minta subscribe dan alhamdulillah mereka memberikan respon positif dan memberikan subscribe-nya. Dan setelah 1 bulan channel YouTube saya memiliki 80 subscriber dari teman-teman dekat. Itu udah seneng banget rasanya. Terus saya terus aja upload video. Pada saat itu saya upload video itu nggak tiap hari. Jadi saya buatkan target itu 1 minggu minimal 3 video yang saya upload. Karena waktu saya mulai membangun channel YouTube ini, waktu saya mulai upload video, saya banyak sekali menonton video-video tutorial tentang per-YouTubean. Itu banyak sekali menonton
channelnya Adlina Hairnisa. Masya Allah, beliau itu adalah salah satu kontributor YouTube. Jadi kalau misalnya ada informasi terkini tentang per-YouTuban, beliau lebih tahu duluan dan nanti akan di-upload di channel YouTube beliau. Dan banyak terima kasih sama Adlina yang udah bikin banyak sekali tutorial-tutorial tentang per-YouTuban. Dan banyak lagi channel-channel lain yang saya tonton tentang tutorial bagaimana mengembangkan channel YouTube. Setelah sekian lama upload video, tidak semudah yang saya bayangkan. Kalau saya menonton, banyak sekali juga cerita-cerita tentang YouTuber pemula itu yang sepertinya mudah sekali membangun channel YouTube. Ada yang 40 hari, ada yang 45 hari, ada yang 30 hari itu channelnya sudah dimonetisasi, dan ada yang 3 bulan sudah dimonetisasi. Ternyata tidak dengan saya. Saya itu upload kan pertama di tanggal 20 April 2020, dan kemudian saya bisa mendapatkan 1000 subscriber itu tanggal 6 Maret 2022. Jadi saya bisa dapat 1000 subscriber itu di tahun kedua, teman-teman. Jadi setelah 2 tahun saya upload video dan membangun channel YouTube, itu baru kemudian channel saya itu mendapatkan 1000 subscriber di tanggal 6 Maret 2022, dan bisa mendapatkan 4000 jam tayang itu di 6 April 2022. Masya Allah, saya jadi kayak pengen nangis gitu ya teman-teman, terharu gitu dengan perjuangan, dan saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih untuk diri saya yang sudah berjuang selama 2 tahun itu. Saya terus upload video gitu, dan sempat teman-teman, saya sempat pada saat itu setelah sekian bulan gitu, setelah hampir 1 tahun dan lewat dari 1 tahun, saya itu pernah ada di fase merasa putus asa. Apalagi kalau misalnya menonton pengalaman dan channel-channel YouTube lain yang itu cepet banget gitu bisa dimonetisasi. Sedangkan video saya pada saat itu, saya upload video itu rutin, dan benar-benar saya rutin karena saya berpikir nggak mungkin dari sekian banyak video yang saya upload itu nggak ada yang nonton. Itu nggak mungkin banget. Jadi saya terus upload video meskipun yang nonton itu hanya berapa puluh. Kalau misalnya yang nonton itu sampai ratusan, itu rasanya Masya Allah gitu, seneng banget gitu. Dan kadang ada resep yang itu menurut saya itu enak banget, dan saya pengen banget orang lain itu bisa nonton resep itu dan mereka mempraktekkan, dan mereka bisa merasakan juga rasa enak dari apa yang saya rasakan. Jadi saya benar-benar ingin manfaatnya itu sampai kepada teman-teman gitu yang menonton channel saya. Jadi benar-benar saya ngebangun channel YouTube itu pernah ada di fase saya putus asa, dan pada saat itu apa saya berhenti aja ya gitu nge-YouTube gitu kan. Pernah juga saya berpikir mungkin rezeki saya bukan di sini gitu. Tapi pada saat saya mulai merasa putus asa, saya merasa hampir menyerah, saya merasa tak berdaya, saya kembali lagi memberikan semangat untuk diri saya. Kalau misalnya saya berhenti di tengah jalan untuk satu tujuan, maka saya tidak akan pernah sampai ke tujuan saya. Jadi saya berikan semangat untuk diri saya bahwa saya harus terus berjalan, harus sampai ke puncak tujuan saya. Itu yang menjadi acuan saya. Saya kalau misalnya udah mulai down gitu, saya buka lagi YouTube, saya nonton lagi video-video pengalaman para YouTuber-YouTuber yang udah sukses. Dan ternyata meskipun perjuangan kita itu berbeda-beda, tapi kita itu punya nilai perjuangannya sendiri-sendiri untuk bisa mencapai kesuksesan yang kita impikan. Dan ternyata saya tahu apa yang sebetulnya membuat saya down gitu adalah
saya membandingkan diri saya dengan orang lain. Jadi saya membandingkan channel saya dengan orang lain. Saya membandingkan channel saya yang sama dibangun di 2020 di bulan April dengan channel orang lain yang dibangun juga pada bulan April. Karena kan kayak suka stalking gitu ya channel-channel YouTube yang kayak seumuran. Kok channel dia udah berkembang ya gitu, gimana caranya, sementara channel saya kok gini-gini aja. Nah itu sebenarnya yang bikin kita down. Jadi pada saat itu saya masih berfokus pada membanding-bandingkan channel YouTube saya dengan channel YouTube orang lain. Dan sejak saat itu saya berhenti membandingkan diri saya dengan orang lain, berhenti membandingkan channel YouTube saya dengan orang lain. Saya berfokus pada bagaimana saya bisa memperbaiki kualitas video saya, memperbaiki kualitas konten saya supaya banyak disukai orang, dan berfokus saya upload video setiap hari. Meskipun namanya manusia, tetap saja ya teman-teman, terkadang ada titik dimana kemudian kembali kita merasa capek, merasa lelah, merasa hampir putus asa. Nah kalau saya misalnya udah ngerasa capek, udah saya tinggalin, saya tinggal tidur, saya lupain dulu kontennya. Apalagi kalau pas konten itu lagi gagal, itu Masya Allah itu sedih banget, udah saya lupain. Tapi kalau misalnya kita kecewa, kita capek, jangan lama-lama, bangkit lagi, ingat lagi tujuan kita harus sampai ke apa yang menjadi cita-cita awal kita. Jadi saya itu berhenti membuat konten itu karena saya hamil anak ketiga. Nah, saya setiap hamil itu di trimester pertama itu pasti mual, terus nggak bisa nyium bau makanan. Kalau misalnya masak itu saya bisa muntah-muntah teman-teman, dan benar-benar badan itu lemes banget. Jadi waktu trimester pertama itu saya benar-benar berhenti bikin konten, nggak upload video sama sekali karena memang benar-benar nggak bisa masuk dapur. Dan itu selama kurang lebih 3 bulan itu channel YouTube saya benar-benar nggak ada kontennya. Tapi setelah 3 bulan dan hampir 4 bulan itu kondisi saya membaik, saya bisa mulai masak lagi, bisa masuk dapur lagi, dan bisa makan lagi. Itu saya semangat lagi bikin konten hampir setiap hari. Dan kalau teman-teman ada yang menonton video saya di awal-awal saya konten, itu benar-benar alat-alat yang saya gunakan itu seadanya banget. Mulai dari panci, penggorengan, dan lain sebagainya itu benar-benar seadanya banget. Bahkan meja tempat saya konten itu meja yang udah cukup lama banget karena itu memang ada di rumah sewa kita. Jadi itu mejanya itu udah goyang-goyang gitu teman-teman. Jadi kalau pas kesenggol itu langsung videonya langsung goyang-goyang sendiri. Karena permukaannya itu hitam-hitam, jadi saya inisiatif itu permukaan mejanya saya tutup pakai triplek yang ada putihnya, itu yang kayak melamine. Nah itu jadi agak terang dan mudah dibersihkan untuk permukaan mejanya. Dan itu benar-benar pengalaman yang luar biasa banget ya teman-teman. Kita untuk berkarya itu tidak harus memulainya, kita harus misalnya punya panci yang bagus, punya HP yang bagus, punya meja yang bagus, tapi kita bisa di awal itu pakai alat-alat yang ada aja deh pokoknya untuk bisa berkarya. Saya di awal itu pakai HP Oppo A71 ya. Itu kalau misalnya udah selesai nge-record satu video itu harus langsung cepat-cepat saya edit dan harus langsung di-upload supaya memorinya nggak penuh, karena itu memang memorinya itu RAM-nya itu kayak cuma 2 GB gitu teman-teman. Dan alhamdulillah setelah setahun nge-YouTube itu saya ada rezeki. Waktu itu saya ikut salah satu lomba terus menang, dan itu ada hadiahnya uang. Akhirnya saya beli handphone lagi, itu dengan memori yang lebih besar yaitu 128 GB dengan kualitas kamera yang agak lebih mendingan dibandingkan HP yang sebelumnya. Dan itu saya pakai sampai saya monetisasi. Jadi teman-teman ada pengalaman yang benar-benar tidak bisa saya lupakan sampai sekarang. Saya bikin video itu dari awal saya trimester kedua kehamilan itu saya mulai semangat bikin video sampai saya lahiran itu masih bikin video. Jadi waktu itu
Saya itu kan udah berkomitmen kalau saya mau upload video setiap hari. Jadi walaupun saya hamil besar itu kadang sampai sesak napas gitu ya, saya tetap bikin video terus setiap hari, saya upload terus setiap hari. Dan ada momen dimana saya itu udah ngerasa kontraksi teman-teman. Pada saat itu di hari Jumat itu saya udah mulai kontraksi dan udah mulai ngeplek, tapi kontraksinya itu kayak berapa jam sekali gitu, tapi udah ada ngeplek. Jadi saya tetap aja teman-teman itu masih bikin konten, terus saya malah bikin stok video. Jadi sehari saya bisa bikin 1 sampai 3 video karena saya berpikir nanti kalau saya udah selesai lahiran itu saya masih bisa tetap upload video walaupun saya libur gitu. Jadi di hari Jumat itu saya benar-benar udah ngerasa sakit banget, udah melilit gitu kan karena udah mulai kontraksi, tapi itu belum yang rutin banget. Nah, saya masih bikin video, Sabtunya masih bikin video, dan malam itu masih kontraksi, udah kontraksi itu udah mulai rutin juga, tapi saya masih tetap aja bikin video sampai subuh itu udah 5 menit sekali itu kontraksinya. Saya pergi ke bidan, cuma waktu nyampe di bidan, kata bidannya, Mbak ini paling lama seminggu lagi mungkin mau lahiran. Cuma feeling saya nggak mungkin ini kalau misalnya tinggal masih 1 minggu, karena itu udah benar-benar 5 menit sekali teman-teman. Terus saya pulang lagi ke rumah dan ada video itu yang belum selesai saya upload. Jadi hari Minggu itu seharusnya saya udah upload 1 video, tapi itu belum selesai saya upload. Jadi waktu habis subuh itu teman-teman, saya selesain lagi uploadannya di tengah kontraksi yang udah kontraksi hebat gitu. Saya masih sempat ngetik gitu ya, nyelesain uploadan di laptop sampai suami saya itu udah marah gitu. Ngelihat saya udah benar-benar kesakitan, saya masih tetap aja pegang laptop terus sambil ngetik sambil Allahu Akbar, Astagfirullah, Allahu Akbar gitu teman-teman. Itu pengalaman yang benar-benar nggak terlupakan. Dan ketika saya selesai upload video itu, saya mandi dulu gitu kan, itu jam 7 pagi saya mandi. Terus karena udah setelah selesai upload video saya mandi. Habis mandi itu saya cek lagi laptopnya, itu suami udah bener-bener ngoceh banget tuh. Udah dulu katanya gitu, udah kesakitan kayak gitu masih aja ngurusin YouTube gitu. Terus saya barulah di situ saya tutup laptop, saya pergi ke bidan, tapi itu udah saya atur. Jadi di awal-awal dulu saya upload video itu di jam 9 pagi. Jadi udah saya jadwalkan jam 9 video itu akan tayang. Jadi walaupun saya nanti lahiran gitu di bidan, video saya tetap tayang teman-teman. Kontraksinya itu kayak berapa menit sekali, nggak nyampe 5 menit udah benar-benar kontraksi banget. Saya baru berangkat ke bidan bareng suami tuh naik motor. Pas nyampe di bidan itu udah bukanya lengkap teman-teman. Jadi saya udah langsung disarankan masuk ke ruang tindakan. Nah, jadi pada saat itu saya akhirnya ngebayangin selesai lahiran itu ya teman-teman, karena begitu masuk ruang tindakan cuma nunggu pecah ketuban, terus si adik itu langsung lahir gitu. Nah, udah setelah beberapa hari setelah itu saya berpikir, berarti kemarin waktu saya menyelesaikan uploadan itu mungkin udah bukaan 5 gitu, karena jarak dari rumah itu ke bidan itu nggak terlalu jauh. Karena waktu nyampe bidan itu udah bukaan 10, berarti itu benar-benar udah mungkin bukaan 4 atau 5 pada saat saya menyelesaikan uploadan video saya itu teman-teman. Dan teman-teman, setelah lahiran itu kan saya harus menginap di bidan itu semalam. Jadi saya cuma nginep itu semalam aja, karena kalau misalnya mau 2 atau 3 malam itu udah nggak betah banget. Sorenya saya minta pulang. Sampai di rumah itu habis maghrib, adik itu tidur dan nyenyak banget teman-teman. Bayinya si adik itu bener-bener kayak anteng banget gitu. Pas malam dia tidur itu saya justru yang nggak bisa tidur. Akhirnya saya ya udah bikin konten gitu. Kadang kalau misalnya itu saya bawa kursi terus duduk di kursi sambil bikin konten. Jadi benar-benar sejak saya mulai buat konten dari trimester kedua sampai si adik itu gede dan sampai sekarang itu
bener-bener nggak terlalu banyak jeda saya berhenti bikin konten. 2 bulan adek itu lahir, kita pindah ke kontrakan yang baru karena kontrakan yang lama itu kan kecil, sedangkan suami itu pekerjaannya itu akhirnya buka usaha sendiri, jadi kita harus ada kantor. Nah, akhirnya kita sewa ke rumah yang lebih luas dan itu sekalian untuk kantor. Nah, di sini saya juga masih bikin konten karena di rumah ini tuh agak gelap teman-teman, jadi rumahnya itu kayak kurang ventilasinya. Saya buat konten itu di teras, jadi saya tetap tuh teman-teman pakai triplek yang putih yang ada melaminnya, itu bikin konten di bawah. Nah, itu teman-teman kalau misalnya ada yang nonton video saya itu yang sempat viral itu tentang tempe, nah itu saya bikinnya itu di teras rumah. Saya bawa ke teras waktu siang hari karena pas ada matahari, jadi saya memanfaatkan cahaya matahari karena pada saat itu saya belum ada uang untuk bisa beli lampu supaya cahaya di dalam rumah kalau saya nonton itu bagus gitu. Dan itu berlangsung lama ya saya bikin video di teras itu. Nah, singkat cerita teman-teman, di video yang ke-221 itu di tanggal 6 Maret 2022 itu kan saya mencapai 1000 subscriber setelah hampir 2 tahun, jadi 2 tahun kurang 1 minggu, dan mendapatkan 4000 jam tayang itu di tanggal 6 April 2022. Kemudian saya mendapatkan notifikasi dari YouTube untuk mengajukan monetisasi. Terus saya langsung ikuti langkah-langkah yang ada di YouTube Studio. Saya mengajukan monetisasi dan langsung dilakukan peninjauan oleh YouTube pada saat itu bulan Ramadan tahun 2022 setelah maghrib. Jadi saya dibantu suami itu mengajukan proses monetisasinya dan langsung dilakukan peninjauan, dan itu benar-benar nggak nunggu lama teman-teman. Dari habis maghrib itu di jam 11 malam kalau tidak salah, saya sudah mendapatkan notifikasi bahwa saya lolos dan diterima menjadi partner YouTube atau menjadi content creator YouTube. Dan saya langsung cek di YouTube Studio, itu sudah ada lambang dolar di setiap videonya. Masya Allah, di tanggal 7 April 2020, sehari setelah channel saya diterima monetisasinya, itu penghasilan saya di hari pertama 0,94 dolar atau sekitar 13.000 rupiah. Dan ternyata ada syarat lagi untuk bisa mendapatkan pin Google AdSense ini, kita harus mempunyai 10 dolar. Jadi saya semangat banget waktu itu gimana caranya bisa kekumpul 10 dolar supaya bisa mendapatkan pin Google AdSense. Jadi pin Google AdSense ini ada isinya itu ada pin ini, angka-angka ini. Ini adalah syarat untuk bisa mencairkan gaji dari Google ke rekening kita. Kalau misalnya nggak ada pin ini, gaji kita itu meskipun banyak di Google AdSense itu nggak akan bisa dicairkan. Nah, alhamdulillahnya itu benar-benar Allah itu permudah banget ya teman-teman. Sejak mulai mengajukan monetisasi sampai mendapatkan pin ini, itu benar-benar Allah permudah banget. Saya mendapatkan penghasilan pertama itu di tanggal 7, di tanggal 11 itu sudah lebih dari 10 dolar dan kembali mendapatkan email bahwasanya dikirimkan pin dari Google AdSense ini. Jadi saya ngisi alamatnya, itu alamatnya benar-benar harus diisi dengan jelas beserta dengan kode posnya supaya nanti ini bisa nyampainya itu cepat. Dan biasanya pin Google AdSense ini sampainya ke penerima itu antara 1 sampai dengan 4 minggu. Jadi tapi ada juga yang sampai 2 bulan. Dan biasanya teman-teman kalau misalnya sudah 2 minggu itu belum nyampe, setelah kita menerima email bahwasanya pin Google AdSense sudah dikirimkan, kita cek aja langsung ke kantor pos. Dan ini saya langsung
minta tolong ke suami karena saya ada di kampung untuk bisa dicek ke kantor pos apakah sudah ada kiriman dari Google AdSense atas nama saya, dan alhamdulillah ini sampai PIN dari Google AdSense ini itu pada tanggal 9 Mei 2022. Dan ini langsung dijemput ke kantor pos ya teman-teman. Jadi rata-rata memang kalau dari cerita teman-teman yang lain itu rata-rata memang ini langsung dijemput ke kantor pos. Dan alhamdulillahnya lagi teman-teman, di bulan pertama setelah saya menerima PIN dari Google AdSense, Allah itu kasih kemudahan lagi kepada saya. Ada salah satu video yang saya upload di channel YouTube saya itu tentang tempe pada saat itu langsung viral dan view-nya itu langsung boom gitu teman-teman. Dalam waktu 1 bulan itu 42 hari itu view-nya udah 100.000. Bayangkan yang sebelumnya yang nonton itu kayak cuma puluhan, paling banyak itu ratusan, sampai itu ditonton ratusan ribu. Ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Itu benar-benar Allah itu kasih kemudahan bertubi-tubi kepada saya. Tidak ada sama sekali saya merasa kesulitan dari awal mengajukan monetisasi sampai kepada saya bisa menerima gaji dari YouTube. Jadi gaji dari YouTube itu akan ditransfer ke rekening kita, itu minimal saldo kita di AdSense itu 1.300.000 atau kurang lebih $100. Dan di bulan pertama alhamdulillah saldo di Google AdSense saya itu melampaui dari 1.300.000 yaitu 4.444.329 rupiah. Jadi untuk gaji dari YouTube itu langsung masuk ke rekening saya, dan gaji YouTube itu teman-teman ditransfernya antara tanggal 21 sampai tanggal 26 di setiap bulan. Setelah menerima gaji itu, yang menjadi fokus saya yang pertama adalah saya harus beli lampu supaya karena memang itu yang paling penting itu adalah video kita itu harus terang teman-teman, supaya yang nonton itu juga nyaman. Dan yang terpenting lagi saya beli meja ini saya beli mejanya itu second, tapi itu benar-benar masih bagus. Saya beli ini harganya nggak sampai 1 juta ya. Dan ini saya dulu karena meja yang sebelumnya saya pakai itu goyang-goyang gitu, kalau misalnya ngulek di atas meja itu meja bisa takutnya roboh gitu. Jadi saya beli meja ini tuh saya cari benar-benar yang kokoh, yang kalau misalnya saya ngepruk apa di atasnya itu nggak bakalan roboh gitu teman-teman. Gaji dari YouTube itu naik turun ya teman-teman. Tiap bulan itu kita nggak selalu sama, jadi kadang besar, kadang juga kecil. Tapi alhamdulillah setelah saya monetisasi itu setiap bulan saldo saya insya Allah melampaui dari $100 dan itu bisa masuk ke rekening saya. Ada beberapa bulan yang karena itu kayak menurut saya nominalnya kecil, jadi saya biarkan dulu di AdSense, saya buat limitnya sampai bulan depan atau 3 bulan ke depan. Terus saya nabung lagi, saya beli panci untuk kelengkapan bikin konten, kemudian beli bapet gitu untuk bisa nyimpan perlengkapan. Dan juga pasti setiap bulan itu kalau habis gajian itu langsung beli bahan-bahan untuk perlengkapan konten. Kira-kira kita udah bikin perencanaan konten apa yang mau kita buat, kita udah langsung beliin bahannya dari awal. Jadi kita nggak bolak-balik ke warung atau ke pasar untuk bisa beli bahan kita untuk bikin konten. Terpenting pada saat itu akhirnya saya juga nabung, saya kumpulkan gaji saya dari YouTube karena saya ingin memberikan kenyamanan kepada penonton yang menonton video saya. Gimana caranya biar penonton itu betah dan senang nonton video saya, kualitas videonya bagus. Jadi saya nabung supaya saya bisa beli handphone. Impian pada saat itu saya bisa punya iPhone gitu untuk bisa ngerekam video saya dengan kualitas video yang lebih bagus. Dan alhamdulillah setelah beberapa bulan itu saya nabung, akhirnya bisa
beli handphone dengan kualitas kamera yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Ada teman-teman yang sama-sama YouTube juga yang nanya saya pakai handphone apa. Jadi saya sekarang ngerekodnya itu pakai iPhone ya teman-teman. Ini iPhone 12. Masya Allah saya bisa beli handphone ini. Ini bukan sekedar untuk dipakai untuk gaya-gayaan ya teman-teman, tapi saya memang ingin memberikan kualitas video yang terbaik untuk orang-orang ataupun teman-teman yang menonton channel YouTube saya, supaya lebih enak gitu dilihat videonya itu, karena kan lebih jernih. Dan masih banyak lagi impian-impian saya membangun channel YouTube ini. Mudah-mudahan channel YouTube ini bisa terus berkembang dan bisa terus banyak memberikan manfaat untuk orang banyak. Dan ada juga di antara teman-teman yang nanya gitu, saya kan kalau misalnya bikin konten itu, kalau misalnya bikin puding, bikin minuman itu kan dalam jumlah yang kadang tuh banyak ya teman-teman, itu dikemanakan gitu, apakah dimakan sendiri? Oh ya tidak gitu ya. Jadi setiap saya bikin konten itu, hasil dari konten itu kan kadang kalau bikin puding itu kadang sampai 60 cup, pernah itu sampai 100 cup gitu. Itu biasanya saya selesai bikin konten, kemudian saya bagi-bagiin ke tetangga, tapi cuma ada beberapa tetangga aja yang deket-deket. Terus juga saya bagi-bagiin kadang di jalanan ke pemulung atau orang-orang yang ada di jalanan. Kadang juga dibawa anak-anak ngaji, kadang juga kita antar ke panti gitu. Dan mudah-mudahan pahalanya juga itu kembali kepada teman-teman yang menonton video-video saya. Jadi itu ya teman-teman jawabannya. Karena kalau mau dimakan sendiri itu kayak nggak mungkin banget teman-teman. Misalnya pun kita makan puding, bikin puding coklat gitu, walaupun anak-anak suka coklat, itu saya tetap membatasi mereka makan itu misalnya maksimal 3 gitu teman-teman. Jadi nggak boleh juga terlalu banyak kita makan semua. Apalagi saya buatnya tiap hari makan puding terus misalnya gitu. Jadi itu satu pertanyaan sudah terjawab ya. Dan satu hal lagi teman-teman yang membuat saya tak henti-hentinya bersyukur dan berterima kasih juga untuk teman-teman, karena pada tanggal 10 Juni 2023 kemarin channel YouTube saya mendapatkan 100.000 subscriber, dan saya kemudian mendapatkan email dari YouTube bahwa saya akan mendapatkan penghargaan seperti ini, Silver Play Button. Ini adalah penghargaan untuk konten kreator YouTube yang telah mencapai 100.000 subscriber. Jadi waktu ini datang tuh saya benar-benar Masya Allah terharu banget, bahagia banget. Dan ini sering sekali dulu saya afirmasi, saya impikan banget dulu waktu channel YouTube saya bahkan belum 1000 subscriber, masih ratusan. Saya udah berhayal suatu saat saya nanti pas pegang Silver Play Button gitu, saya dapat 100.000 subscriber. Dan alhamdulillah akhirnya saya benar-benar pegang Silver Play Button ini. Mudah-mudahan nanti bisa dapat yang gold ya teman-teman, bisa dapat 1 juta subscriber. Dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport channel YouTube saya. Untuk teman-teman yang masih berjuang atau untuk teman-teman yang baru memulai membangun channel YouTube, tetap semangat, teman-teman pasti bisa. Terus fokus kepada apa yang teman-teman tuju. Satu hal yang dulu saya impikan, saya bisa tetap berpenghasilan meskipun hanya dari rumah. Dan saya memang ingin sekali tetap berada di rumah, mendampingi anak-anak, bisa bersama anak-anak setiap hari, tapi saya bisa tetap produktif, bisa mendapatkan uang jajan gitu. Dan alhamdulillah Allah itu memberikan kemudahan kepada saya untuk bisa punya uang jajan meskipun hanya dari rumah, dan itu benar-benar udah kayak di luar ekspektasi saya. Allah kasih itu setiap bulan itu Masya Allah. Teman-teman bisa lihat di sini, tapi ini untuk yang nominal 2 digitnya saya tutupi. Nanti malah dikira pamer ya untuk jumlahnya, tapi alhamdulillah bisa punya gaji segini setiap bulan. Itu terutama di tahun 2023 ini adalah hal yang sangat saya syukuri. Banyak impian yang masih
saya perjuangkan, mudah-mudahan bisa saya wujudkan lewat wasilah channel YouTube ini untuk bisa membahagiakan orang-orang yang saya sayangi. Dan saya mendoakan juga untuk teman-teman yang sedang berjuang, terus berjuang, jangan pernah putus asa. Kalaupun misalnya teman-teman lagi capek, berhenti, tapi istirahatnya jangan lama-lama, bangkit lagi, berjuang lagi, supaya kita bisa sampai ke tujuan. Itu saja cerita dari saya, walaupun agak belepotan gitu, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Dan saya mudah-mudahan bisa terus berkarya, bisa terus berbagi manfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.